semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalin, nama saya Taskia Dianifah dengan NIM 018 dari kelas Sipil Bangunan Gedung 1. Oke, dari video ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah mengenai menyusun rancangan anggaran biaya dari mata kuliah estimasi biaya. Selamat menonton dan perhatikan ya teman-teman untuk langkah-langkahnya. Oke teman-teman, jadi untuk langkah perhitungan anggaran biaya ini sendiri, yang pertama yaitu perhitungan volume dari DED atau gambar yang akan kita hitung volumenya. Untuk saya sendiri, ini saya contohkan untuk perhitungan volume pada balok, perhitungan balok di balok lantai 1. Untuk hal yang wajib kita punya data, yaitu yang pertama volume denahnya, saya ngambil di lantai 1 saja, berarti denah lantai 1. Lalu ada detailnya. Untuk detail tulangan sendiri, yang detail tulangan balok induk lantai 1 yaitu ukuran 30-60 itu di sini, di ukuran 30-60. Lalu untuk balok anaknya itu sama seperti ukuran roof, yaitu 20x40. Jadi sama untuk detailnya. Lalu yang selanjutnya adalah RKS. RKS sendiri adalah rencana kerja dan syarat-syarat gedung pembangunan untuk pembangunan gedung markas PMI Kabupaten Sragen sendiri punya berbagai ketentuan yang wajib kita patuhi untuk melakukan pelaksanaan. Oke, selanjutnya selain RKS kita harus punya ini standar harga dari kabupaten atau tempat yang akan kita hitung volumenya atau rancangan anggaran biayanya. Jadi saya sendiri itu akan menghitung di daerah Kabupaten Sragen. Jadi kita harus punya data yang sesuai dengan daerah yang akan kita hitung volumenya. Oke, apabila mungkin di dalam data-data di sini tidak ada atau mungkin harganya tidak ada, itu bisa di web ini namanya Mas Petro Informasi Harga Satuan untuk Konstruksi Provinsi Jawa Tengah. Jadi dapat di disclaimer bahwa untuk perhitungan volume atau harga-harga yang dicantumkan di sini hanya dapat di Provinsi Jawa Tengah. Apabila kita ingin melakukan ke kabupaten yang kita mau, karena saya mau ke Sragen, jadi saya ketik dulu Sragen. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan diketahui daftar harga satuan secara langsung. Sebagai contohnya, ini yang pertama. Nah, ini selain uraian dari HSP atau ini juga terdapat harga satuannya. Harga satuan yang bisa jadi patokan juga apabila memang untuk di peraturan bupati ini sendiri tidak ada. Oke, selanjutnya ada lampiran dari Bina Konstruksi. Jadi untuk ini adalah untuk kita ketahui koefisien. Jadi untuk perhitungan anggaran biaya itu sendiri kan ada perhitungan koefisiennya untuk di HSP. Maka dari itu kita wajib punya data-data ini. Sebagai contoh kita lihat, nah seperti ini contohnya perhitungan pemasangan 1 meter persegi lantai keramik ukuran 25x25 cm yang dipolis. Nah ini kan ada yang namanya kesatuan, lalu ada koefisien. Nah koefisien inilah yang menjadi hal yang urgent atau hal yang sangat penting dalam perhitungan AHSP atau analisis harga satuan pekerjaannya. Oke, langsung saja untuk yang pertama yaitu perhitungan volume. Untuk perhitungan volume sendiri, kita mengacu ke gambar denahnya yang pertama. Oke, untuk perhitungan panjang dari balok itu dapat kita ketahui dari denahnya ini sendiri. Di sini kan terdapat grid 1, grid 2, grid 3, dan grid 4. Lalu ada juga grid A, B, sampai dengan F. Nah, untuk panjang ini sendiri kita dapat bagi jadi dua, yaitu panjang horizontal serta panjang vertikal. Untuk panjang yang horizontal berarti yang tidur garisnya. Lalu kita lihat apabila kita ingin mengambil ukuran yang di sini untuk grid 1, kita ambil ukuran yang ini. Berarti untuk grid 1 ini panjangnya adalah 560. 560 ini sendiri adalah dalam ukuran cm. Jadi kita ubah ke meter jadi 5,6. 5,6 ditambah 5,6 ditambah 5,6 ditambah 5,6 lalu mendapatkan hasil yaitu 22,4 meter. Seterusnya untuk yang horizontal seperti itu. Lalu untuk yang vertikal bagaimana? Untuk yang vertikal ini sendiri kita lihat vertikal adalah grid A, B sampai dengan F. Tetapi untuk ukurannya itu memakai ukuran yang dimensi yang di sini, yaitu di 16
7 meter. Itu untuk grid 1 sampai dengan grid 4. Tapi apabila kita ingin yang pertama kali di sini, berarti kita ambil ukuran yang hanya yang di sini, sesuai dengan dena baloknya, karena baloknya ada di sini. Ada kolom dipisah, lalu dena baloknya di sini, lalu dimensinya yaitu 6 meter. Nah, untuk mengetahui mana sih balok induk, mana balok anak, di sini pun sudah ada keterangannya, yaitu balok induk dan balok anak. Nah, lalu selanjutnya yaitu perhitungan vertikal. Seperti tadi, panjangnya berarti yang pertama 6 meter, dan seterusnya pun seperti itu. Lalu total panjang baloknya ini kita jumlah dari panjang horizontal serta panjang vertikal, lalu didapatlah total panjang balok yaitu 185,1 meter. Oke, properties balok yang kedua yaitu mengenai lebar baloknya. Lebar balok ini sendiri kita lihat di sini. Untuk lebar balok yang pertama itu 30. Untuk tinggi baloknya atau H-nya itu adalah 0,6 meter. Ini dalam sentimeter, sehingga kita jadikan meter menjadi 0,6. Oke, untuk diameter tulangan utamanya, kita lihat untuk diameter tulangan utama adalah yang dengan lambang D atau deform ini sendiri, atau kita bisa panggil juga besi ulir atau besi sirip, banyak namanya ya. Jadi kita lihat di sini ada diameter 19, kita masukkan di sini sebagai properties. Lalu jumlah tulangan utama. Untuk jumlah tulangan utama sendiri, di sini ada tulangan tumpuan serta ada tulangan lapangan. Untuk tulangan tumpuan, kita lihat untuk tulangan atasnya yaitu jumlahnya 4 diameter 19, berarti 4 besi dengan jumlah 4 berdiameternya 19 tiap besinya. Lalu ada 3 diameter 19, berarti berjumlah 3 dengan diameter 19. Kita masukkan data-datanya, atas 4, lalu bawah 3, sesuai ini. Lalu untuk tulangan lapangannya, yang atas 3 berjumlah 3, lalu yang bawah berjumlah 4, gitu. Selanjutnya yaitu jumlah overlap besi yang melebihi dari panjang dari balok ini, balok gambarnya. Lalu ada overstack kiri kanan, ada 10 buah. Untuk ini sendiri kita bisa hitung menggunakan rumus ini. Untuk rumus ini sendiri kita kan tahu untuk panjang besi dalam 1 meternya, dalam satu besinya itu panjangnya yaitu 12 meter. Lalu kita lihat di sini kan untuk panjang besinya dalam satu horizontal, satu vertikal, kita lihat ini kan panjangnya sangat panjang, yaitu di sini 22, di sini 16, berarti melebihi dari overlap si besinya ini sendiri. Makanya kita jumlahkan untuk jumlah overlapnya ini berapa, ketemulah 11. Lalu ada jumlah overstack juga, yaitu kiri kanannya, yaitu berjumlah 10. Oke, lalu selanjutnya diameter tulangan sengkang. Untuk diameter tulangan sengkang itu sendiri di sini adalah ini, yaitu diameter 10. Kalau lambangnya seperti ini berarti tulangan polos. Lalu dengan jarak 125, diameter 10 dengan jarak 125. Kita masukkan diameter 10, jaraknya 0,125 meter. Karena 125 itu milimeter, jadi kita masukkan di 0,125 meter. Jarak sengkang lapangannya 200. Kita jadikan meter jadi 0,200. Lalu untuk tulangan pinggang itu sendiri yaitu tulangan tengah yang ini. Yang berjumlah 2 dengan diameter 10, yaitu dengan menggunakan tulangan polos. Ini merupakan tulangan pinggangnya. Oke. Tulangan pinggangnya sendiri juga punya jumlah overlap yaitu 11, dan ada jumlah overstack juga kiri kanannya yaitu 10. Untuk selimut betahnya dari balok ini sendiri adalah 40. Lalu kita jadikan meter yaitu 0,05. Oke, langkah pertama yaitu menghitung pembesian dari balok. Untuk pembesian balok yang pertama yaitu tulangan pokok tumpuannya. Untuk tulangan pokok tumpuan itu kita cari yaitu pertama yaitu panjang tulangan dari setiap tulangannya, yaitu dengan cara
panjang balok ini kita bagi 2. Karena apa? Kenapa dibagi 2? Karena ada yang namanya tumpuan dan ada yang lapangan, makanya kita bagi 2. Untuk jumlahnya 7 itu didapat dari jumlah tulangan atas ditambah dengan jumlah tulangan bawah, lalu didapatlah 7. Untuk berat tulangan ini sendiri bisa menggunakan rumus ini, atau apabila teman-teman langsung ingin cara cepat itu bisa ada di SNI. SNI itu ada ini dicari sesuai dengan diameternya. Diameternya yaitu misal di sini untuk diameternya pokok tumbuhan yaitu 19 ini sendiri. Nah, diameter 19, makanya berat tulangannya segini. Oke, lalu ini dikalikan semuanya. Kita menggunakan rumus produk, dikalikan, ketemulah hasilnya 1445,5. Itu satuannya yaitu kilogram, karena mencari berat total dari pembersihan balok. Oke, selanjutnya yaitu tulangan pokok lapangan. Sama seperti tulangan pokok tumpuan tadi, kita cari panjang tulangannya, lalu jumlahnya, lalu beratnya. Kita kalikan dengan jumlah yang sama. Overlap, untuk overlap sendiri syaratnya kan 40D sampai dengan 60D. Saya ambil yang 40D. Untuk 40D lanjut ke jumlah tulangannya yaitu 7 tadi yang tumbuhan. Lalu ada panjang tulangan yaitu 0,76. Lalu ada panjang totalnya yaitu 5,32. Panjang total ini didapat dari jumlah tulangan dikali dengan panjang tulangan. Oke. Lalu jumlah overlap kita masukkan di sini yaitu 11, kita masukkan. Nah, untuk berat tulangannya itu sama seperti tadi, menggunakan rumus ini boleh atau menggunakan langsung dengan SNI pun nggak apa-apa. Oke, ketemulah untuk overlap dari pembersihan balok induk ini sendiri. Yang pertama itu dengan dikalinya panjang total, jumlah overlap serta berat tulangannya didapatlah 130,3. Oke, selanjutnya yaitu overstack. Overstack sendiri dapat kita cari dengan mencari jumlah tulangannya dulu. Kita dapat diketahui jumlah tulangan dari sebelumnya. Lalu panjang tulangannya sama seperti tadi, panjang tulangan kita dapat dari 40 kali diameter ya. Karena diameter di sini saya menggunakan milimeter, makanya saya bagi 1000. Biar nanti satuannya sama yaitu di meter. Oke, untuk panjang totalnya itu didapat dari jumlah ini, jumlah tulangannya dikali dengan panjang tulangannya, didapatlah panjang total tulangannya. Lalu ada jumlah overstack. Selanjutnya berat tulangan. Lalu dikali antara panjang tulangan, jumlah overstack dan berat tulangan, didapatlah 118,455. Oke, selanjutnya itu perhitungan tulangan senggang tumpuan. Untuk perhitungan tulangan senggang tumpuan ini sendiri, pertama yaitu panjang tulangan yang kita dapat dari tadi, seperti tadi, karena ada tumpuan serta lapangan, makanya untuk panjang total baloknya ini kita bagi 2. Sebenarnya untuk gambarnya itu tidak dibagi 2 karena untuk balok itu sendiri kan apabila kita ada detail secara lebih panjangnya horizontal dengan tulangan-tulangannya itu kan ada seperempat luas, seperempat bentang, setengah bentang, lalu ada seperempat bentang lagi. Nah, makanya untuk mempermudah langsung aja kita bagi 2, karena kan seperempat tambah seperempat itu setengah. Jadi tumpuan serta lapangannya jadi lebih jelas. Oke, lalu ada jaraknya ini sendiri yaitu 0,125. Jumlah tulangannya kita dapat dari ini adalah rumus untuk agar perhitungan kita tuh tidak ada koma, atau karena kan kita mencari jumlah tulangan, nggak mungkin jumlah tulangan itu menghasilkan angka desimal kan atau koma, sehingga kita mencari pakai rumus ini. Lalu kita dapat dari mana untuk jumlah tulangan ini sendiri, yaitu panjang tulangannya dibagi dengan dibagi dengan jarak tulangannya, lalu ditambah 1. Terus selanjutnya yaitu panjang tulangan per batangnya. Ini kita dapat dari lebar balok 2 kali lebar balok minus 2 kali selimutnya, selimut dari beton baloknya, ditambah dengan sama 2 kali
lebar baloknya minus 2 dikali dengan selimut betulnya ini tadi, ditambah 0,1. Oke. Lalu ada panjang total, kita dapat dari jumlah tulangan dikali dengan panjang tulangan per batangnya. Lalu ada berat tulangannya, karena ini diameter 10, nah makanya hasilnya ini, lalu kita kali panjang tulangan serta berat tulangannya. Ketemulah 723 0,9. Oke, sama dengan perhitungan tulangan senggang lapangannya ya. Lalu selanjutnya yaitu perhitungan tulangan pinggang. Untuk tulangan pinggang ini sendiri, karena tulangan pinggang itu kan di sini, di tengah-tengah ini. Nah, berarti dia perhitungan sama seperti tulangan utama, karena dia bukan senggang yang dimana seperti ada jaraknya. Untuk tulangan pinggang itu sendiri mungkin bisa dibilang tulangan ekstra. Oke, selanjutnya yaitu untuk pertama panjang tulangan tadi, untuk panjang tulangan baloknya adalah 185,1. Oke, lalu untuk jumlah tulangannya berjumlah 2, seperti di gambar. 2 diameter 10 dengan menggunakan tulangan polos. Oke. Terus untuk berat tulangannya seperti tadi memakai rumus. Oke, dapatlah hasil ini, itu perkalian dari panjang tulangan, jumlah tulangan serta berat tulangannya. Oke, lalu overlap. Untuk overlap ini sendiri jumlah tulangannya yaitu 2, panjang tulangannya yaitu 0,4 didapat dari 40 kali diameternya. Lalu panjang totalnya itu didapat dari 2 kali jumlah dikali dengan panjang tulangannya. Oke, selanjutnya itu jumlah overlap. Overlap tadi sudah dihitungkan di awal, kita cari di properties baloknya. Dikali dengan berat tulangannya. Didapatlah 5,428. Overstack, pakai jumlah tulangannya 2, panjang tulangannya 0,4. Untuk panjang totalnya 0,80. Untuk jumlah overstacknya 10, sesuai dengan properties yang udah kita hitung. Oke, lalu berat tulangannya 0,617. Didapatlah ini 4,934. Lalu kita total semua untuk pembesian baloknya, kita tambah dengan menggunakan rumus SUM ini dengan mengklik semua dari hasil di sini. Ketemulah 4.547,725 kg untuk total pembesian balok induk lantai 1. Oke, selanjutnya yaitu item program kedua yaitu pengecoran balok. Untuk pengecoran balok ini sendiri kan menggunakan volume ya. Untuk volume balok sendiri yaitu panjang, lebar, kali tinggi, sama seperti perhitungan balok biasa. Panjangnya 180,1, lebarnya 0,3, tingginya 0,6. Didapatlah ini. Oke, lalu ada bekisting balok. Bekisting balok itu kan ada sisi yang kita kasih bekisting itu adalah sisi sini, lalu dengan sisi yang sini, dan ini juga. Berarti kan dua sisi ini 2 dikali panjangnya, lebar, sama tingginya. Lalu ketemulah 277,650. Seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya yaitu kita menghitung balok anaknya dengan ukuran 20 kali 40. Oke, untuk yang pertama kita cari dulu properties baloknya. Untuk yang pertama yaitu panjang balok dengan perhitungan vertikal. Oke, untuk balok anak ini sendiri kita lihat di DD-nya. Oke, untuk balok anak ini sendiri dapat kita lihat dia hanya vertikal saja dengan ukuran yang ini yaitu 20-40 yang ini. Lalu ada yang ini di sini dan di sini. Nah, untuk yang pertama yaitu berarti kan dia ini kan dia dipotong oleh shear wall di sini, shear wall dari lift gitu. Nah, lalu kita hitung, didapatlah angka yaitu 13,87.
Oke, yang panjang kedua yaitu dari titik sini sampai dengan titik sini dapatlah 16,4 sesuai dengan perhitungan dari dimensinya. Untuk panjang selanjutnya pun seperti itu. Untuk dimensi yang baloknya ini sendiri lebar dan tingginya yaitu 0,2 sama 0,4. Untuk diameter tulangannya utamanya yaitu 16 di sini. Lalu jumlah tulangan utama untuk tumpuan ini sendiri, untuk tulangan utamanya yaitu 3 untuk tulangan atas, bawah 3 juga, dan 3 sama, 3. Lalu lapangannya pun sama ya, di 3 di 16, lalu 3 di form 16. Oke, lalu ada jumlah overlap. Overlapnya ini sendiri semuanya yang yaitu panjang baloknya karena melebihi dari panjang besi yaitu 12 meter. Oke, lalu jumlah overstack-nya sama 4. Oke, untuk diameter tulangan sengkangnya bisa kita lihat diameter tulangan sengkang yaitu di diameter 10 tulangan polos dengan jarak 200. Ini untuk tumpuan berarti yang ini ya, berarti diameter 10 tulangan polos dengan jarak 125. Sini 0,125. Untuk tulangan sengkang lapangannya nih diameter 10 tulangan polos dengan jarak 200. Oke, diameter tulangan pinggang sama seperti tadi yang tulangan balok induk, yaitu dia yang di tengah ini. Oke, untuk diameter tulangan pinggangnya itu 10, ada jumlah tulangan pinggangnya yaitu 2. Sini 2 diameter 10 dengan tulangan polos. Untuk jumlah overlapnya 4, jumlah overstack-nya juga 4. Lalu ada selimut betonnya 0,04 meter. Oke, langkah pertama yaitu pembesian balok. Untuk pembesian balok yang pertama sama seperti itu, perhitungan tulangan balok induk tadi. Kita cari panjang tulangannya. Panjang tulangannya kita ini balok anak, panjang tulangannya adalah 63,0,7. Nah, ini dibagi 2, ketemulah ini. Oke, panjang tulangannya 6, jumlah tulangannya 6, lalu ada beratnya 1,579. Didapatlah 289,757. Nih. Oke. Jumlah tulangan pokok lapangannya sama perhitungannya dapatlah ini 289,757. Oke, lalu perhitungan overlap yaitu 40. Oke, jumlah tulangannya 6 dapat dari 3+3 karena tulangan atas dan bawah. Lalu panjang tulangannya 40 kali D atau diameternya berarti 0,64. Lalu panjang totalnya yaitu jumlah tulangan dikali dengan panjang tulangan, didapatlah panjang total. Lalu ada jumlah overlap, kita masukkan dari data properties. Berat tulangannya sama seperti tadi, kita masukkan boleh menggunakan rumus ini atau menggunakan rumus yang menggunakan langsung angka yang dari SNI atau mungkin angka-angka yang ditetapkan dari pabrikan seperti itu. Ketemulah ini diameter 16 sama 1,579. Oke, lalu dikalikan dari panjang total jumlah overlap serta berat tulangannya, didapatlah 24,253. Oke, jumlah overstack pun seperti itu. Sama, maka lain selanjutnya tulangan sengkang tumpuan. Nah, untuk tulangan sengkang tumpuan ini sendiri, untuk pertama yaitu panjang tulangannya sama seperti tadi dari panjang tulangan baloknya ini, panjang balok ini kita bagi dengan 2 karena ada tumpuan serta lapangan. Lalu ada jarak tulangannya 0,125. Jumlah tulangannya kita dapat dari panjang tulangan ini kita bagi dengan 0,125. Seperti ini. Kita plus 1. Lalu ada panjang tulangan per batangnya. Kita dapat dari perhitungan ini 2 kali tinggi balok dikurangi dengan 2 kalinya selimut beton, karena ada selimut betonnya ini kanan dan kiri ya, kanan kiri atas bawah, makanya dikali dengan 2. Pun seperti yang sini pun juga seperti itu. Oke, ketemulah 0,98 dengan panjang total
total yaitu dari jumlah tulangan dikali dengan panjang tulangannya, ketemulah 248,92. Berat tulangannya ketemu, lalu dikali dengan hasil 153,53. Untuk tulangan sengkang lapangannya pun seperti itu, dengan perbedaan di jarak tulangannya. Oke. Untuk tulangan sengkang tumpuan lapangan, sama seperti tadi, sudah didapat. Oke, lalu ada tulangan pinggang. Untuk tulangan pinggang ini sendiri, perhitungan sama seperti tulangan utama, jadi panjang dikali jumlah tulangan dikali dengan berat tulangan. Ketemulah 77,801. Oke, lalu selanjutnya tulangan pinggang, overlapnya sama seperti perhitungan tulangan pokok tadi, kita kali dan dapatlah 1,974, lalu untuk overstacknya juga 1,974. Lalu kita tambahkan semua hasil dari perhitungan tulangan pokok tumpuan, tulangan pokok lapangan, tulangan sengkang tumpuan, tulangan sengkang lapangan, lalu ada overstack, overlap, kita jumlahkan semua, dapat hasil itu 977,407. Oke, inilah total pembesian balok anak lantai 1. Selanjutnya itu pengecoran balok, itu ada panjang, lebar, dan tinggi. Panjangnya yaitu 63,07, lebarnya 0,2 dengan tingginya 0,4. Dapatlah 5 kali 0,46. Oke, untuk casing balok sama seperti tadi ada dua sisi yang ini, karena kita kan untuk yang di begisting hanya yang daerah sini, serta daerah sini saja. Untuk yang atas tidak, karena untuk menaruh si betonnya itu sendiri. Makanya ada dua sisi, ada panjangnya, yaitu jumlah panjang baloknya, ada lebar dan ada tingginya. Temuan 63,07. Oke, ini tadi adalah perhitungan volume dari baloknya. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan ini rekap dari hasil volume pekerjaan ini tadi. Didapatlah pekerjaan balok dengan balok induk 30 kali 60 cm, yaitu ada pengecoran, casting, lalu ada pembesian tulangan. Oke, ini untuk pembesian tulangan ini kenapa dipisah antara BJTS atau besi baja tulangan sirip dan besi baja tulangan polos, kita pisah karena untuk di AHSP-nya itu berbeda, makanya harus kita pisah antara tulangan sirip dengan tulangan polos. Oke, ini hasil rekapannya didapat dari volumenya agar kita mempermudah nanti perhitungan analisis biayanya. Oke, selanjutnya itu adalah daftar harga bahan upah, harga kerja, bahan material dari daerah fisik Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Oke, yang itu ada pekerja, yaitu upah kerja, ada upah bahan material, kita masukkan semua yang kita butuhkan, lalu ada alatnya juga, seperti itu. Oke, untuk format dari daftar harga ini seperti ini ya teman-teman, ada nomor, ada uraian jenis tenaga atau bahan, lalu ada satuan, ada kode ini kita masukkan di AHSP nanti, lalu ada harganya. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan AHSP. Oke, untuk AHSP ini sendiri kita mengacu pada tadi yang di sini di Cipta Bina Karya ini sendiri. Nah, di sini kan sudah ada uraian kode satuan koefisien jumlah harga serta jumlah harga satuan serta jumlah harganya. Sama seperti itu kita lihat nomor, ada uraian kode satuan koefisien harga satuan serta jumlah harganya. Oke. Yang pertama kita untuk beton sendiri, untuk beton yang akan kita gunakan ini pengecorannya, kita akan menggunakan AHSP, yaitu pengecoran 1 meter kubik beton menggunakan Ready-Mix FC21 MPE. Ini gimana kita bisa tahu kalau kita pakai Ready-Mix FC21 ini? Kita dapat dari RKS. RKS ini sendiri terdapat ketentuan-ketentuan dari setiap pekerjaan yang harus kita lakukan, kita laksanakan untuk perhitungannya. Oke, untuk tadi perhitungan material beton, sebentar.
Oke, di sini. Nah, kualitas beton, kecuali bila ditentukan lain dalam gambar, kualitas beton adalah untuk beton ready mix FC21 MPa untuk struktur footplate, kolom, balok, serta plat. Karena kita menghitung balok, maka dia termasuk di ready mix FC21 MPa. Gitu. Lalu kita masukkan sesuai di sini. Pekerja kita masukkan dari kode yang kita buat di sini. Masukkan, lalu ada satuannya ini adalah OH, itu adalah orang harian. Kita bayarnya dia berdasarkan harian. Lalu koefisien, lalu juga ada harganya. Lalu selanjutnya itu harga totalnya. Harga totalnya ini sendiri kita dapat dari koefisien dikali dengan harga satuan. Ketemulah ini, harga yang ini. Lalu kita jumlah untuk total harganya ini. Oke, pun dengan harga beton ready mix dengan volume 1,020 ini, harga beton ready mix di wilayah Kabupaten Sragen yaitu 885.000 dikali dengan koefisien didapatlah 900 sekian. Oke. Untuk peralatan ini sendiri tidak ada karena kembali lagi sesuai dengan di sini Bina Karya ini sendiri untuk pekerjaan beton ready mix ini tidak ada alat. Jadi kita langsung saja jumlah harga didapat dari harga dari tenaga kerja, bahan serta peralatan kita jumlah. Dapatlah 985.682,92. Lalu biaya umum dan keuntungan. Untuk biaya umum dan keuntungan ini opsional, bisa dihitung ataupun tidak. Tetapi apabila kita ingin menghitung rancangan anggaran biaya itu wajib diperhitungkan. Maka itu kita pakai yang 10%, karena maksimum 15%. Saya hanya akan memakai di 10% saja, yaitu 95 dengan sekian. Oke, lalu ada harga satuan. Kita dapat dari harga jumlah ini, kita tambahkan dengan harga keuntungan atau profit biaya umumnya. Didapatlah 1.054.551,21 sekian. Nah, inilah harga satuan dari beton ready mix yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya yaitu rekap. Nah, ini adalah rekap kebutuhan yang akan kita butuhkan terkait dengan pekerjaan ini. Oke, lalu ada analisis harga satuan pekerjaan. Oke, untuk pekerjaan balok sendiri, untuk pengecoran kita kan butuh pekerja, tukang batu, kepala tukang, serta mandor. Lalu untuk bahannya kita butuh beton ready mix. Nah, kita masukkan kodenya sesuai dengan perhitungan di ASP serta dari daftar harganya. Lalu ada satuannya, kita masukkan orang harian. Lalu untuk betonnya meter kubik. Untuk koefisiennya sama, kita dapat dari AHSP ini sendiri, koefisien ini. Lalu ada total, ini adalah volumenya. Volumenya di sini kita menggunakan mus lookup agar mempermudah untuk perhitungan. Lalu kita dapat dari ini total volumenya ini dikali dengan koefisien, dapatlah segini. Oke, lalu harga satuan sesuai dengan AHSP dikali dengan jumlah harganya. Maka jumlah harganya adalah volume dikali dengan harga satuan. Sini. Dapatlah ini. Lalu untuk pengecoran balok sendiri kita membutuhkan 31.941.357 sekian. Ini untuk pengecoran balok. Pun sama dengan bekisting balok. Kita membutuhkan pekerja, tukang batu, kepala tukang, lalu ada mandor. Lalu untuk bahannya kita ada paku 5-20 cm, minyak bekisting, balok kayu kelas 2, dan polywood tebal 12 mm, lalu ada dolken kayu 8/10 cm dengan panjang 4 meter. Pun untuk koefisiennya ini kita mengambil juga dari AHSP untuk bekisting balok. Sebentar, kita cari bekisting balok. Nah, untuk bekisting balok sesuai dengan bahan ini, lalu koefisien. Oke, koefisien harga satuan ketemu, lalu dengan harga satuan ketemulah ini. Didapatlah 19.198.836.
pun selanjutnya pun seperti itu, kita harus mengacu pada sekali lagi pada volume, lalu dengan daftar harga serta dengan AHSP-nya. Oke, pekerjaan balok anak pun sama dengan perhitungan atasnya. Oke, selanjutnya adalah perhitungan rancangan anggaran biayanya. Oke, untuk rencana anggaran biaya dari visi pembangunan gedung kantor PMI Sragen ini sendiri dengan lokasi Kabupaten Sragen. Yang pertama itu adalah nomor, uraian pekerjaan, volume, satuan, upah bahan alat, serta harga satuan, lalu ada total biayanya. Oke, yang pertama pekerjaan balok. Untuk balok induk sendiri, pertama ada pengecoran, casting, penulangan balok. Penulangan balok terdiri dari tulangan polos dan tulangan sirip dengan volume yang sudah kita hitung tadi. Satuan, untuk satuan ini cukup riskan teman-teman, jadi benar-benar diperhatikan untuk satuan ini sendiri. Lalu ada harga upah, harga bahan kita dapat dari AHSP. Lalu alatnya tidak ada, harga satuan ini adalah hasil akhir dari AHSP-nya. Yang ini harga satuan ini. Oke, lalu total biayanya kita dapat dari volume dikali dengan harga satuan. Oke, selanjutnya bekisting balok dengan volume 277, sekian dengan satuan meter persegi, ada upah, ada bahan, lalu harga satuannya segini, kita kalikan dengan volumenya mendapatkan 80 juta sekian. Pun bawah-bawahnya seperti itu teman-teman. Nah, makanya kita bisa lihat dari tulangan BJTP dan BJTS ini sendiri. Ini kenapa kita bisa kita lihat untuk harga satuan ini sendiri, ini juga berbeda. Untuk BJTP, kita lihat di volume, kita lihat gambar. Nah, untuk tulangan polos ini sendiri kan diameternya paling maksimal yaitu 10. Lihat ini, 10. Maka dari itu kita pakai AHSP-nya, yaitu juga yang tidak kurang dari 12. Tulangan polos BJTP, nah ini. Kita pakai 1 kg tulangan balok kolom, ring balok slope untuk BJTP diameter kurang dari 12 mm. Karena dapat kita ketahui juga bahwa untuk tulangan polos di sini kurang dari 12 mm. Makanya kita pakai AHSP-nya yang BJTP diameter kurang dari 12. Oke. Lanjut BJTS-nya, kita lihat di BJTS tulangan sirip. Nah, ini kan diameternya 19. Untuk yang anak pun diameternya 16, di sini pun 16. Jadi lebih dari 12 semua. Maka dari itu untuk perhitungan AHSP-nya kita pakai yang BJTS. Nah ini BJTS diameter lebih dari 12, lebih dari sama dengan 12 mm. Gitu. Lalu kita masukkan volume, satuan, upah harga bahan, ketemu harga satuan dikali dengan volume, dapatlah hasil ini. Pun perhitungan balok anak, pekerjaan balok anak pun nanti seperti ini. Lalu didapatlah total pekerjaan balok membutuhkan yaitu 258.331.202 rupiah. Oke, itu adalah rancangan anggaran biaya yang kita perhitungkan. Oke, itu dia adalah langkah-langkah mengenai menyusun rancangan anggaran biaya. Perlu diingat ya teman-teman bahwa setiap kesalahan kecil pada volume, harga material, koefisien, ataupun rumus-rumus yang ada pada Excel-nya itu dapat menyebabkan kesalahan besar pada total anggaran dari proyeknya. Jadi harus teliti serta dicek kembali. Oke, mungkin sekian dari video ini. Saya Tasya Dinfa dengan ini pamit. Assalamualaikum.